Yang lain di mute dulu. Ini kawan saya Pendeta Hose Rudi ya. Saya kenalkan kepada kawan-kawan Kristen juga biar kenal. Ya. Ini pendeta kalian. Saya kenalan juga Pak Pendeta. Saya Pendeta Birahi Silalahi STH DTH RTH. Kalau kenal. Ini memang otak kotor kau kan. Tunggu dulu yang lain, tunggu dulu. Jangan terlalu tegang lah ke kawan-kawan Kristen. Jangan terlalu tegang. Oke. Saja santai Bentar saja. dulu, bentar satu-satunya kita. Oke, Pak Pendeta. Jadi tadi ada pertanyaan dari Bang Zuma. Sebenarnya Kristen ini ikut ajaran siapa sih, makan babi, ajaran Yesus atau ajaran Paulus? Silakan Pak Pendeta. Saya belum selesai. Tunggu dulu, ini pendeta ini, ada pendeta di atas ini, pendetanya ini. Kristen itu Ya. apa artinya, Bang? Kristen itu apa artinya? Kristen itu singkatan dari apa itu? Krisis moneter, bukan? Di situ aja Pak, Abang paham. Tahu kan ada di Alkitab kan? Pertama kali disebutkan Kristen itu ketika di Antioquia, karena apa? Mengikuti ajaran Kristus. Ada itu. Bagus, ngarang bebas. Itu dalilnya. Oke, Pertama kali- saya jelasin. Saya bantah sekaligus. Saya bantah dan saya bantah. Saya bantah dan saya bantah. Gantian kita kan ngomong. Gantian kita kan. Di dalam kitab saudara Kisah Para Pewarta 11:26 tadi, setahun mereka bersama-sama di Antioquia. Siapa yang bersama-sama dengan jemaat di Antioquia? Yesus atau Paulus? Jawab. Yesus atau Paulus yang bersama jemaat di Antioquia? Paulus. Berarti yang dimaksud Kristen di sana adalah pengikut Disitulah Abang salah pengikut paham. siapa? Disitulah Pengikut Paulus. bersalah paham. Disitulah bersalah paham. Sama halnya, sama dengan hitungan kilogram dengan kilometer. Itu satu berat kilogram ke kilometer. Disitulah Abang salah paham. Harus keluruskan dulu pemikiran Abang. Kita urai pelan-pelan. Kita urai. Yang ada di Antioquia, kita urai. Yang ada di Antioquia, Yesus atau Paulus? Oke, yang ada di Antioquia itu pengikut Kristus, Bang. Dah. Oke. Di Antioquia Paulus mengajarkan, memberikan ajaran tentang siapa, Bang? Paulus Saya memberikan ulang ajaran lagi. tentang siapa, Bang? Saya ulang Paulus lagi. memberikan ajaran Yang tentang siapa, ada Bang? di Antioquia, Yesus atau Paulus? Baca bagus-bagus ayatnya, Bang. Baca bagus-bagus ayatnya, Bang. Baca dulu bagus-bagus ayatnya, Bang. Baca dulu, Bang. Sehingga Abang tahu pertanyaan itu. Pertanyaan saya ulang lagi ya. Baca saya dulu ulang bagus-bagus lagi ya. ayatnya. Ya bang, baca bang. Saya Baca ulang lagi ya. bagus-bagus ayatnya. Yang ada di Antioquia, ya di Turki pada saat itu, Yesus atau Paulus? Paulus. Jawab yang jujur. Baca Paulus. dulu bang, baca ayatnya dulu bang. Di dalam Kisah Para Pewarta 11:26 itu, setahun lamanya mereka bersama-sama. Mereka di situ siapa? Yesus atau Paulus dengan murid-muridnya? Paulus kalau saya. Paulus. Saya Orang yang masih saya akui sehat Paulus. otaknya, akalnya pasti meskipun dia Kristen, pasti dia mengatakan Tapi Paulus. Saya tahu Paulus di situ. Dengar, Bang. Paulus. Oke. Judul perikop 11:26 tadi, Barnabas dan Saulus ke Antioquia. Artinya itu bervariabel ketika Paulus sudah bertobat. Saulus menjadi Paulus. Artinya dia bersama gurunya Barnabas dan ke Antioquia. Lalu baca di apa? Baca di Kisah Para Rasul 13. Yang pertama kali Kristen disebutkan di Antioquia bukan Paulus, Bang. Memang Paulus dan Barnabas tinggal setahun. Tapi kehidupan di Antioquia sudah mengenal ajaran Kristus, Bang. Baca di Kisah Para Rasul 13. Pertama kali Kristen disebut di Antioquia. Makanya saya kasih pahaman Abang. Bacalah ayat kami itu, jangan penggal Abang. Oke, sekarang Anda akui nggak bahwa yang ada di Antioquia itu Paulus? Anda akui dulu. Yang di Antioquia itu Barnabas dan Saulus ke Antioquia. Akui dulu. Di Antioquia pertama kali mereka disebut Kristen, itu Yesus atau Paulus yang ada di sana? Itu dulu. Disitulah yang Abang salah paham. Aku bilang. Pertanyaan saya kok jadi salah paham. Saya bertanya, yang ada di Turki pada saat itu Yesus atau Paulus?
Yang ada di Antioquia itu Barnabas dan Saulus tinggal 1 tahun. Itu baca perikopnya bang. Barnabas dan Saulus. Nggak Barnabas dan usah Saulus. kayak, Baca. tidak usah Baca. pakai cara-cara pendeta menjawab. Loh. Ulang lagi. Yang ada di Antioquia Turki itu Yesus atau Paulus? Paulus. Yang ada di Antioquia itu Barnabas dan Saulus. Baca judulnya Kisah Para Rasul. Iya, Bang. saya ngerti. Pertanyaan saya bukan Barnabas dan Paulus, tapi Udah, yang itu jawabannya. kutanya Itu Paulus jawabannya. atau Yesus? Itu Kata jawabannya, Bang. Barnabas dan Saulus berada di Antioquia. Pertanyaan saya, yang ada di Antioquia wilayah Turki itu Yesus atau Paulus? Yang ada di Antioquia itu Barnabas dan Paulus. Itu jawabannya bang. Berarti Tidak bukan ada Yesus. Paulus. Barnabas dan Paulus. Berarti bukan Yesus. Bukan. Bagus, tepuk tangan dulu. Iya. Maka aku bilang tak mahalnya tidak pemahaman kita untuk itu berat kilogram bukan Oke. kilometer bang. Naik level kita. Kembali ke Yesus. Yesus mengatakan dalam Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal pengikutku. Mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Pertanyaan saya, di Antioquia orang makan babi dan tidak bersunat. Itu ikut siapa? Oke. Ayat mana dikatakan dia berapa makan babi dan bersunat? Ayat mana? Kisah Ayat Para mana? Rasul 21. Kisah Para Rasul 21 nomor 15 Oke, sampai baca. nomor 26. Baca. Paulus setelah datang di Antioquia kembali ke Yerusalem, dia bertobat dari mengajarkan orang makan babi dan tidak bersunat. Saudara mau apa? Mana ada tulisannya makan babi? Saudara, Kisah Para Rasul berapa Paulus tadi? itu mengajarkan kemana-mana makan babi boleh. Mana ayatnya bang? Mana ayatnya bang? Mana ayatnya? Segala sesuatu halal bagiku. Sekarang Kristen makan babi karena ikut siapa? Ajaran Yesus atau ajaran Paulus? Cuma kebenaran itu bukan soal jumlah. Saya ulang. Saudara Kristen makan congor babi itu mengikut Yesus atau mengikut Paulus? Paulus itu mereka, itu Paulus. Paulus. Mana ajaran? Mana tulisannya makan? Mana ayatnya bang? Tadi kita kembali ke Yesus untuk membuktikan yang ada di Turki, yang ada di Antioquia itu pengikut Yesus atau pengikut Paulus. Kita kembali ke Yesus. Yesus mengatakan, aku mengenal muridku, muridku mengenal aku, mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Apakah Yesus makan babi? Tidak. Tidak. Apakah orang yang ada di Antioquia makan babi? Tidak. Makan dong. Oh, makan. Gini bang, makanya saya kasih paham. Apakah mereka pengikut Yesus atau pengikut Paulus? Paulus. Pengikut Paulus. Paulus. Jadi Kristen itu bukan pengikut Yesus. Kristen Ya, saya itu setuju, Bang. Saya setuju. pengikut Paulus. Saya setuju. bukan Ini pengikut teman kita Yesus. masih sehat satu. Gini. Makanya Kristen itu pengikut Kristus, jangan dirubah-rubah semua. Paulus di dalam 1 Korintus 11 nomor 1, jadilah teladanku sebagaimana aku juga adalah Kristus. Paulus ngaku Kristus. Bahkan di dalam kitab Anda 1 Korintus 14 nomor 15 nomor 48. Walaupun beribu bapak yang datang mengajarkan Bible kepadamu, hanya ada satu bapak. Akulah yang menjadi bapakmu di dalam Yesus Kristus. Jangan memutarbalikkan ayat. Jadi Kristen itu Ada di dalam dia Kristus, Bang. Protestan, Jangan Katolik, memutarbalikkan itu kan ayat. penyebab Jangan memutarbalikkan ayat. Satu. Oke, kita baca 1 Korintus. Kita baca 1 Korintus 11 nomor 1. Coba perkosa Izin dulu, ayat izin ya. dulu, Bang Zuma. Jangan perkosa. Teman-teman Kristen satu-satu. Kenapa sih kalian satu-satu? Ayo, Satu-satu. ada yang berani baca 1 Korintus 11 nomor 1. Pertanyaannya diulang-ulang itu. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga pengikut Kristus. Pengikut Kristus. Apakah Bukan terjemahan Kristus, itu Bang. sudah betul? Pak,
Makanya jangan memutarbalikkan ayat, Bang. Di sini dijelaskan. Saya tanya loh, apakah terjemahan kitab Anda di Indonesia ini sudah betul seperti itu? Ayat. Sama halnya, Bang, kalau Abang bilang terjemahan Jangan yang kita perkosa ayat, paham, Baraden. Abang memahami kitab suci kami pakai terjemahan Indonesia, Bang. Saya ulang pertanyaan saya. Ah. Apakah terjemahan lain 1 Korintus 11 itu sudah tepat? Di Indonesia sudah tepat, Bang. Kenapa? Abang sendiri pun membaca kitab kami sesuai dengan bahasa Indonesia. Bahasa aslinya di manuskrip yang ada, ginomai mates katos kago Kristus. Jadilah teladanku, sebagaimana saya juga adalah Kristus. Pintar sekali Abang Juma, pintar sekali membaca fakta. Kalau begitu, Bang, kalau begitu Abangku, bacalah sesuai dengan manuskripnya, Bang, supaya Abang paham. Saya baca. arti kitab kami. Jangan Genomai, memutarbalikkan ayat. Jangan ketika Mamites, giliran ayat katos kago Kristus. Jadilah teladanku. Os, sportif os, jangan tiba-tiba giliran Sebagai bicara os. mana Bibirkan saya os. Sportif saya os. juga adalah Sportif Kristus. os. Ya, izin dulu. Itu Bang Juma. Oleh karena itu Bang Juma, saya sangat menganjurkan sama Abang, bacalah sesuai dengan kutipan aslinya, jangan ketika Iya, giliran makanya Bang Juma itu mau terbentur, terangkan. Abang menanya, Kamu kok Abang protes mengatakan dan baca bodoh. manuskripnya. Kamu diam dulu, Mario. Abang baca sesuai dengan terjemahan Mario, Indonesia. Bisa nggak Mario? Satu-satu, macam orang Paulus. Kristen kau lah. Satu-satu bicara. Makanya dijelaskan sama Bang Juma itu. Nanti biar udah kamu selesai ngerti. baru kau bicara. Jangan nampak kali Kristen kau. Asik. Bicara. Makanya Bang Juma Oke, gini. menjelaskan. Oke, yang lain gini ya. Gini dulu yang lain. Teman-teman Kristen satu-satu ya. Kasih Bang Mario dulu. Kalau tidak kondusif, Bang Blender gas. Oke, Bang Blender, diam dulu. Saya sama Bang Juma. Bukan giliran kau Blender, ya. Tolong diam. Makanya aku Tolong diam, Blender. Bicaranya Protestan kau. maksudnya. Jangan kau orang Tolong bicara Blender bicara. diam. Giliran saya Blender, ya. Giliran saya Blender. Biar aku. Botak kau babi kau. Oh, bah, sopan sedikit dalam diskusi ini. Nampak kali pembicaraanmu sesuai dengan intelektualmu dangkal. Gantian. Saya tidak pernah menghina engkau. Saya tidak pernah menghina engkau, Blender. Kau makanya kau diam kalau orang bicara kau diam. Bilang Tahu nggak kau? itu Bang, Kita sini gantian, tadi. Blender. Kau diam. Oke, izin. Coba teman-teman Kristen. Bang Blender di mute dulu ya. Kalau ada yang ribut Bang Blender, misalkan lagi kalau diskusi ada Bang ribut, Juma, sebentar bagi, dulu bagi, kau bagi. San Kim. Kalau tidak saya turunkan, teman-teman Kristen kalau tidak kondusif saya turunkan ya, saya ganti dengan teman Kristen yang lain. Tolong kasih kesempatan. Iya, oke, atur oke. kapan giliran kita. Oke, Bang Mario dulu selesaikan, baru teman-teman Kristen yang lain kan gantian Berapa menit kita. Bang Mario? Jangan diulang-ulang pertanyaannya. Ya, Bang Mario kan Kristen, kan Jangan hargailah. Hargailah teman Kristen ya. Kali sangkin. Udah, silakan Mario. Silakan Mario dibuka mute-nya Mario. Yang lain di mute ya. Udah kondusif. Udah saya sekarang. Lanjut. Oke. Makanya gini Bang Juma, Abang tadi mengatakan ketika 1 Korintus 11 ayat 1 terjemahan Indonesia dikatakan pengikut Kristus, tapi Abang selalu mengatakan bacalah manuskrip. Makanya saya anjurkan sama Abang, bacalah seluruh Alkitab kami itu dengan manuskrip dan teks original teksnya, Bang, sehingga jangan Abang memutarbalikkan ayat kami. Itu saja saranku, Bang. Terima kasih, gantianlah. Oke. Jadi orang yang terpelajar itu ketika mengambil satu pengajaran itu harus sesuai dengan data. Kitab saudara 1 Korintus 11 nomor 1, jadilah pengikutku sama seperti aku menjadi pengikut Kristus, itu keliru besar. Sebab original teksnya tidak seperti itu. Ginomai mamites katos kago Kristus. Ginomai, jadilah. Memites, teladan. Katos, sebagaimana. Kago, saya juga. Kristus adalah Kristus. Artinya, Paulus mengatakan, jadilah teladan. Teladanilah aku, sebab aku ini juga adalah Kristus. Berarti yang ada di dalam Antioquia, Turki, menjadi murid itu pengikutnya Paulus. Sederhana bukan? Pengikut Yesus, Yohanes 14:12, jika engkau mengasihi aku, engkau akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Aku tidak melakukan makan babi. Aku tidak ibadah minggu. Aku tidak menyembah manusia. Aku bersunat. Aku sujud dalam ibadah.
Kalian ikut siapa? Sementara Yesus mengatakan Yohanes 10:27, aku mengenal pengikutku, mereka mengikuti aku, dan mereka mendengarkan aku. Nah sekarang, siapa yang Anda dengarkan sampai Anda makan babi? Matius 5:19, barang siapa yang menghalalkan babi, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terendah di dalam kerajaan langit. Dalil Matius 5 nomor 19, perkataan Yesus, bukan perkataan saya. Ini Bible study dari Suma ini yang memperkosa ayat atau apa nih? Gantian nih. Diam kau bodat. Makanya jangan kau makan babi. Makanya jangan kau makan babi. Gantian kau bicara. Blender, Mana diam dulu. ayatnya makan babi, Blender, saya diam itu. dulu. Saya sekarang bicara Blender ya. Oke. Gini Bang Juma yang terhormat, makanya saya katakan tadi, abang jangan hanya satu saja, abang membuat manuskripnya itu dengan original teks. Original teks itu Bang, tidak lari dari terjemahan. Abang lebih paham belajar lagi bahasa itu salah terjemahan abang. Itu salah Yang terjemahan membolehkan abang. makan babi Yesus atau Paulus? Arpan, diam dulu, gantian saya bicara Arpan. Saya tanya sama kamu Protestan, yang Diam dulu, membolehkan makan Arpan. babi Yesus atau Paulus? Jangan jadi munafik kau Protestan. Arpan, kau diam, giliran saya. Ya, giliran saya Arpan. Kondusif. Gini aja, kalau makan babi memangnya dosa. Ya dosa lah, pasti dosa. Yesaya, dengar bang, dengar saya bang. Dengar saya bang, Yesaya 66 nomor 15, 16, 17, Tuhan pencipta langit dan bumi akan datang dengan nyala api untuk membunuh semua pemakan babi dan pemakan tikus. Itu dalil bang. Kebenaran bukan soal makan babi. Loh, berarti Anda Bawa sini tuh menentang. babi tak makan. Berarti Anda menentang perkataan Bawa sini babinya firman tak Tuhan. makan. Itulah makanya Yesus Babi, mengatakan bawa dalam sini, Matius bawa sini. 24 nomor 15, Bawa sini babinya tak apabila makan, si itu pembinasa keji duduk di tempat yang suci, dia akan membantah segala perkataan-perkataan Gini. yang maha tinggi. Itulah kalian. Juma yang terhormat, baca kisah para rasul 15. Baca kisah para Rame rasul kali kalian 15. bicara. Woi, satu-satu kena ini Sankim. Monyet Sankim. Kau diam dulu babi. Kau udah kayak babi muka kau, sibuk kali kau. Kalau nggak mau berdosa itu congornya kau makan, congor babinya kau makan. Kalau mau berdosa kau bodat. Sini tuh babi tadi. Kali kalian. Blender. Enggak bisa satu-satu. Ganti-gantian yang bicara. Izin semua Kristen, teman-teman Kristen. Izin. Coba Pak Mario dulu. Kasih Pak Mario. Tunggu. Saya simpulkan dulu bang. Habis itu abang tanggapi. Biar kita semua teredukasi di sini. Filipi 3:17. Saudara-saudara, ikutilah teladanku. Itu kata Paulus. Ikutilah teladanku. Dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti aku, yang menjadi teladanmu. Pertanyaan saya, Yesus minta diikutin. Paulus minta diikutin. Yesus tidak makan babi. Paulus mengajarkan makan babi. Kristen mengikuti teladan siapa makan babi? Jawab. Gini abang. Oke, saya jawab. Saya jawab dulu ya. Pertama, Ya. saya jawab dulu. Yang pertama, ingat. Paulus sebelum bertobat, dialah seorang orang Yahudi tulen. Dia mendapatkan surat dari mahkamah agama untuk membunuh para pengikut Kristus. Yaitu makanya Paulus itu orang Yahudi. Artinya dia tidak mengajarkan makan babi. Kenapa? Dia orang Yahudi. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, baca kisah para rasul 15 antara sunat dengan tidak disunat. Di situ ada pertemuan untuk berdiskusikan. Artinya orang yang setelah Yesus naik ke surga, ada perdebatan. Kenapa? Setelah Yesus naik ke surga, orang Yahudi sekitarnya yang bertobat dan beralih menjadi pengikut Kristus masih memakai tradisi Yahudi, artinya bersunat. Bagaimana yang di luar dari Yahudi yang mempercayai dan mengikuti Kristus? Disitulah ada pertemuan di kisah para rasul 15. Jadi jelas Paulus tidak mengajarkan bagaimana memakan daging babi. Kenapa? Paulus sebelum bertobat agama Yahudi tulen. Itu saja jawaban saya. Baca, makanya jangan memperkosa ayat abang. Itu dia. Pada saat Jangan memperkosa ayat.
Enggak, sabar. Pada saat Paulus Yudaism, murid Gamaliel, apakah Paulus menghalalkan segala makanan? Jawab. Tidak menghalalkan, Bang. Karena apa? Tidak menghalalkan. Tidak menghalalkan. Tapi setelah dia mengajarkan agama Kristen, 1 Korintus 6:12, segala sesuatu halal bagiku. Begini Abang, makanya begini Abang. Artinya setelah Yesus naik ke surga, para rasul itu menyebar ke seluruh dunia bangsa-bangsa. Paulus mengajarkan ke seluruh di luar dari agama Yahudi. Maka ada di Kisah Para Rasul 15 pertemuan Paulus dengan Petrus ketika berdiskusi mengenai antara sunat dengan tidak sunat. Sunat itu tradisi Yahudi. Karena apa? Agar orang yang pertama kali setelah Yesus naik ke surga mengikuti ajaran Kristus itu orang-orang Yahudi yang sudah bertobat. Ini kita bahas tentang babi, bukan sunat. Pak, dengar dulu Bang. Dengar dulu, saya kantin kita bicara Bang. Sportif. Oke. Lalu Paulus orang agama Yahudi, dia mengikuti ajaran Yahudi tulen, tidak makan babi, tidak apa dia bersunat. Paulus bersunat sendiri. Akan tetapi penyebarannya ke luar dari bangsa Yahudi, melihat situasi bagaimana bangsa Yahudi di luar dari bangsa Yahudi, maka dalam pengajarannya Paulus mengatakan yang setia terhadap ajaran Kristus, artinya sesuai dengan di mana mereka berada. Sekarang Anda menjawab. Itulah inkulturatif bahasa sekarang itulah inkulturatifnya. Artinya Kristen maupun Katolik tetap mengikuti budaya setempat yang di mana dia berada. Itu yang penting. Jadi jangan berpatokan kepada itu. Kepanjangan curhatnya. Bukan curhat Bang. Ada dalilnya Bang. Di Kisah Para Rasul 15 di situ ada pertemuan antara Petrus dan Paulus dengan Petrus. Jangan terlalu jauh Anda mengambil data. Baca suratnya Paulus di Galatia 2 nomor 8. Petrus diutus untuk orang yang bersunat, aku Paulus diutus untuk orang yang tidak bersunat. Jelas. Artinya. Nah, sekarang Anda pengikutnya Yesus atau pengikut Paulus? Artinya Bang. Loh, jangan kita bicara Bang. Makanya jangan memperkosa Bang. Artinya di situ kan sudah jelas pembagian tugas antara Petrus dan Paulus. Petrus khusus untuk apa? Yang bersunat. Dan Paulus tidak bersunat. Oke. Nah, sekarang Anda pengikut siapa? Bang. Anda pengikut siapa? Pengikut Kristus. Udah mulai kacau. Pengikut Kristus. Pengikut Kristus yang diajarkan oleh para rasul. Yang disuruh, yang mengaku diutus, mengaku dengan mulutnya sendiri diutus untuk orang-orang yang tidak bersunat siapa? Paulus. Anda pengikut siapa? Pengikut Kristus. Paulus kau lontong. Blender, kau diam Blender. Saya masih bicara sama Bang Juma. Nanti giliran kamu. Ya, Blender kau diam. Yesus mengaku di dalam di Matius 15:24, aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Paulus mengaku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Anda pengikut siapa? Gini Bang, makanya saya katakan tadi. Dulu saya menjawab, saya akan menjelaskan. Siapa lagi gini tuh, woi? Ditanya kau pengikut siapa kok gini pula? Siapa gini tuh? Sama semua. Blender, kau diam Blender. Blender, sekarang saya sama Bang Juma, nanti saya sikat kau dengan pemikiran kalau saya sikat kau. Saya baru ke Blender. Nanti kita berdiskusi Blender ya. Sekarang saya sama Juma. Oke Blender, kau diam. Oke. Saya akan sebelum saya jawab secara detail Bang. Gini, ya. Setelah Yesus naik ke surga, ada pesannya, sebarkanlah ke seluruh bangsa. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Iya. Kita dalilnya. Oke, lalu mulai ngaco. Kan sport dulu Bang Juma. Anda tadi bicara saya diam. Nggak nyambung, kau ditanya Anda pengikut siapa? kelamaan ngomongnya. Blender, saya berbicara Blender, kau diam.
Diam kau blender anjing. Bukan nyambung lah kalian bicara. Jangan kayak orang Kristen kalian di sini. Apa yang ditanya kalian dijawab. Satumu harus ada. Iya, nyambung gitu. Blender kau diam. Enggak. Ditanya tadi kau ikut siapa? Otakmu dangkal, kau diam. Otak kau lah dangkal. Orang ditanya mana yang ditanya kalian dijawab. Kau pun enggak Ya, aja. Blender. Blender kau diam. Jangan kemana-mana diskusinya. Makanya justru itu saya mengajarkan bagaimana supaya jangan Kau pula yang ngajarkan kami, kurang ajar. Kau cambuk pula kau ngajarkan. Ditanya pula kau pengikut siapa? Kalau kau memang mengatakan pengikut Kristus, tadi kan dikatakan pengikut Paulus, kau buktikan. Kemana-mana narasi kau. Sudah saya jawab, Blender. Maka kau simak dulu, Blender. Jangan otakmu yang apa kau Blender ya. Kau diam. Nanti saya sikat kau. Oke? Kau diam. Oke, giliran saya atau ada yang lain supaya jangan saya dipotong-potong. Udah, yang lain. Tadi menurut keterangan Bang Juma, kalian ini pengikut siapa? Paulus atau Yesus? Yang lain, bertanya mute. Jangan. Udah diam kau Mario, yang lain. Kau diam kau. Bukan kau yang host. Ya, kau bisikan aku ajar pula kau nanti. Kau diam kau. Yang lain. Siapa jenis Kristen yang lain? Silakan. Sini berdasarkan host. Ada aturannya. Oke. Izin. Kebenaran ini Izin. ini. Baik, izin. Coba kita kasih kesempatan Bro Sijo Gins. Silakan Bro Sijo Gins. Le Sijo, silakan dibuka mute-nya, mungkin bisa menjawab apakah Kristen pengikut Yesus atau pengikut Paulus. Silakan Bro Sijo. Oh, ini diberi kesempatan sama orang yang paling bodoh ya Bang ya. Ya, silakan. Saya orang bodoh, silakan. Jadi di sini apakah bisa kita saling terima atau gimana? Silakan brother. Apa ijab kabul? Iya, seperti ini ya. Apa pertanyaannya? Loh, kalian ikut siapa menyembah Yesus? Ikut siapa makan babi? Menyembah Yesus ya. Makan babi aja dulu. Ikut siapa kalian makan babi? Maksudnya gimana ini Pandi? Oke, yang lain dulu Bang Sijo. Mungkin Bang Herman dulu, silakan Bang Herman. Le Sijo di mute dulu ya. Silakan Bang Herman. Apa? Silakan. Ya, karena mungkin belum menyimak ya, silakan di mute dulu. Iya, yang penting kita di sini santai-santai saja. Oke, silakan di mute dulu ya. Silakan Le Herman. Enggak gini Bang, saya enggak terima kalau dibilang makan babi itu dosa Bang. Baru dibilang dosa. Dengarkan dulu Juma, mute kau dulu. Biasa aja cakap kau, woi. Kau Blender, diam kau. Iya, biasa aja cakap kau. Kalau menjelaskan. Oke, izin dulu semua. Saya mau sapa pendeta kawan saya dulu ya. Ini ada kawan saya pendeta. Teman-teman Kristen yang lain di mute. Selamat malam Pak Pendeta saya Rudi. Siang ini. Sengaja Pak Pendeta. Oke, yang lain di mute dulu. Ini kawan saya Pendeta Hosea Rudi ya. Saya kenalkan kepada kawan-kawan Kristen juga biar kenal. Ya. Ini pendeta kalian. Saya kenalan juga Pak Pendeta. Saya Pendeta Birahi Silalahi STH DTH MTH. Kalau kenal. Ini memang otak kotor kau ini. Tunggu dulu yang lain, tunggu dulu. Jangan terlalu tegang lah ke kawan-kawan Kristen. Jangan terlalu tegang. Oke. Saja, santai saja. Bentar dulu. Satu-satunya kita. Oke, Pak Pendeta. Jadi tadi ada pertanyaan dari Bang Zuma. Sebenarnya Kristen ini ikut ajaran siapa sih, makan babi, ajaran Yesus atau ajaran Paulus? Silakan Pak Pendeta. Saya belum selesai. Tunggu dulu, ini pendeta ini, ada pendeta di atas ini, pendetanya ini. Biarkan dulu Pak Pendeta. Silakan Pak Pendeta. Ya, salam kenal dulu yang lain. Siap, salam kenal. Ya, sapa dulu Bang Suma. Ya Bang, lanjut Bang. Iya. Iya, sebenarnya saya udah simak tadi sih. Jadi untuk menjelaskan kekristenan, mengikut Kristus itu, kalau kita baca di Alkitab, tadi kan Bang Suma nanya kita ini pengikut, orang Kristen ini pengikut Kristus atau pengikut Paulus atau pengikut Petrus, ada juga Apolos, ada banyak ditulis. Sebenarnya itu mereka itu adalah salah satunya adalah rasul-rasul dan
murid rasul-rasul. Jadi inti yang disampaikan mereka itu pengajaran Yesus. Jadi mengikutnya tetap Yesus. Tetapi kan dalam realita kehidupan ini, bahkan di saudara-saudara Muslim juga kan kadang kamu seun ke siapa? Oh saya ini panutannya Kiai Haji siapa? Gitu. Sama saya kan ikut forum Islam ini ya, antara umat beragama. Jadi tinggal apa kiblatnya kita kemana? Bukan kiblat masalah menyembah Tuhan ini, maksudnya kita kagumnya kepada guru kita siapa? Itu intinya sebenarnya. Tapi semuanya hanya satu yang diberitakan, yaitu Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Iya, Itu aja tapi dulu, kalau Pak. halo, tapi begini saya jelaskan, saya luruskan ya. Anda jangan mengaku pengikut Kristus kalau Anda tidak sesuai dengan apa yang diajarkan ya. Itu tadi sudah dijelaskan. Anda menjelaskan tadi masalah Islam. Islam tujuannya satu, yang mereka sembah cuma Allah, Tuhan ya, Tuhan Allah, bagi mereka Tuhan Allah ya. Tapi Iya. di Kristen ini yang disembah siapa? Kami, pemahaman kami di Advent yang kami sembah bukan Yesus. Makanya beda. Siapa yang disembah sebenarnya? Yang dipertuhankan oleh Kristen Protestan itu Katolik siapa? Ya, Advent bukan Yesus. Bukan. Bah, pening kita, kami yang pening nih. Kami di Advent tidak mempertuhankan Tuhan Yesus. Oke, gini Bang Jadi Advan. jangan Anda semakan. Ya, Bang Anda Advan, perbedaan nanti- enggak, beda. Perbedaan saja sudah nyata. Oke, Bang Advan, Anda biar dulu. berbicara. Izin dulu, Bang Afan, izin dulu Abang. Kasih kesempatan Bang Zumas sama Pak Pendeta Hosea Rudi dulu yang ngobrol. Biarkan dulu. Jangan dulu diganggu teman-teman Kristen yang lain. Silakan Bang Zumas. Iya, satu hal. Yesus berpesan kepada pengikutnya. Waspadalah kepada penyesat. Itu satu. Yang kedua, dia mengatakan apa? Di dalam Matius 7 nomor 15. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu nyamar seperti domba padahal mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya kamu dapat mengenal mereka. Apa buahnya? Tidak melakukan kehendak Bapa. Yesus di dalam dalil Anda Matius 28. Taruhlah di data nomor 20-nya. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Mana perintah Yesus makan babi? Itu dulu. Kan sudah nyata bagi orang Yahudi, nyata bagi orang Israel, bahwa babi itu haram. Seketika ada sekelompok manusia berasal dari barat, namanya Katolik awalnya. Pertama disebut Kristen di Turki, di Antioquia. Mereka kemudian menghalalkan babi. Pertanyaannya, adakah Yesus memerintahkan hal tersebut? Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Aku perintahkan kepadamu, ajarlah mereka makan babi. Mana dalilnya? Bahkan Yesus mengatakan, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu dibatalkan. Itu perkataan Yesus. Matius 5 nomor 19, barang siapa yang menghalalkan babi lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit alias neraka. Nah sekarang Kristen mengaku pengikut Yesus, ikut siapa makan congor babi? Itu loh pertanyaannya. Ikut siapa? Orang Kristen makan babi. Saya pendapat sama Bang Juma. Begitu, Ayo. makanya itu diluruskan itu Protestan Katolik itu. Termute. Ayo, ikut siapa kalian makan babi? Ini pertanyaan sederhana. Ikut siapa? Yesus tidak pernah memasukkan makanan haram dalam tubuhnya. Begitu juga muridnya. Tapi Kristen, Al-Quran sudah mengingatkan, ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan yang baik yang ada di atas muka bumi. Siapa yang mengatur halal haramnya? Tuhan. Kepada Adam ini yang haram, kepada Abraham ini yang haram, kepada Musa ini yang haram, kepada Yesus ini yang haram. Tapi Kristen kok semuanya halal? Pertanyaannya, siapa yang Kristen ikuti menghalalkan semua? Sehingga pesawat tempur kalau bisa direbus itu pun digoreng dan untuk dimakan. Ini yang ngajarin Kristen siapa? Pertanyaan sederhana.
Siapa yang mengajarkan Kristen makan babi congor? Banyak jawab. Paulus. Makanya kalau makan kalian congornya, jangan kakinya, congornya kalian makan. Berani kalian? Blender disuruh makan babi. Ya, sudah Bang. Iya, lanjut. Ya, terima kasih. Alkitab juga mengatakan di dalam Roma bahwa kami itu kerajaan sorga itu bukan masalah makanan dan minuman. Nah, Yesus datang ini menggenapi semua hukum Taurat, tidak menghilangkan tapi menggenapi. Nah, Yesus sendiri dia berkata pada saat itu, pada saat bertemu dengan perempuan Samaria di dalam Yohanes, dia berkata, akulah roti yang turun dari sorga dan akulah sumber air yang hidup. Barang siapa meminumnya tidak akan haus lagi, dan barang siapa memakannya tidak akan tidak akan lapar lagi. Itu bukan berbicara makanan. Orang Yahudi mereka taat kepada hukum Taurat. Tapi dengan kedatangan Yesus, hukum Taurat itu bukan dihilangkan, tetapi digenapi di dalam Kristus. Masalah pengorbanan dinubuatkan di dalam kitab para nabi, sudah digenapi Yesus. Makanya Yesus berkata di atas kayu salib, sudah selesai. Sudah selesai semuanya. Jadi masalah tadi ikut Tuhan, bahkan Petrus juga berkata, Petrus dikasih mimpi nih, di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 14. Saya baca dulu ya. Bentar. Sabar. Tetapi Petrus menjawab, tidak Tuhan. Ya. Tidak Tuhan. Tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Disinilah jawaban, karena Petrus orang Yahudi tidak makan babi. Nah, pada saat itu diberikan penglihatan oleh Tuhan. Tetapi Tuhan berkata, apa yang sudah dibenarkan Tuhan, ya kalau kita baca selanjutnya, saya bacakan selanjutnya. Sebentar ya saudara-saudara. Maaf kalau agak Batuk Pak Pendeta ya, batuk ya. Iya Bang Blender. Iya, betul. Sabar ya Bang. Kita mas santai Bang. Iya. Aku congornya aku makan, congor babinya. Kalian berani makan congor? Ya. Di situ dia dikatakan, tampak olehku langit terbuka, ayat 11. Dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya dan diturunkannya ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berbagai empat, binatang menjalar dan burung. Ini yang diharamkan bagi orang Israel semuanya. Kedengaranlah olehnya suatu suara dan berkata, bangunlah Petrus, sembelilah dan makanlah. Tetapi Petrus menjawab, tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah memakan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Karena pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh dinyatakan haram. Nah, makanya orang Offside, jangan pakai Allah, offside. Ya, jangan pakai Allah lagi ya, offside. Lanjut. Blender. Ya, oke, biarkan Blender jadi hakim garis ya, yang lain mute. Silakan Pak Pendeta. nggak apa-apa, santai aja Bang Blender. Saya mau orangnya santai Bang Blender. Ya, offside, jangan pakai Allah lagi, offside. Saya kalau ada sebut Allah lagi offside ya, saya bantah. Lanjut. Ya, di situ apa yang diharamkan oleh Tuhan tidak boleh apa yang dihalalkan oleh Tuhan tidak boleh diharamkan oleh manusia. Itu jelas ditulis oleh penglihatan Petrus. Nah, ternyata tujuan dari itu apa? Untuk menjangkau orang-orang yang di luar Yahudi. Benar, kedatangan Kristus itu ke dalam dunia ini untuk mencari
orang-orang Israel, orang-orang Israel, domba-domba yang terhilang. Tetapi mereka menolak. Akhirnya keselamatan itu diberitakan kepada seluruh dunia. Siapapun yang mau percaya. Ingat lagi, saya garis bawahi, di bawahnya mau percaya. Kalau nolak nggak apa-apa. Nah, kalau ada kekristenan yang memaksa, itu bukan orang Kristen yang benar. Kami hanya memberitakan, mau percaya Yesus apa enggak ya urusan saudara. Tapi tetap akan diberitakan. Sebagaimana di dalam Matius 28. Beritakanlah firman ke seluruh dunia. Alkitab katakan, apa ya? Tuhan akan menyertai sampai akhir zaman. Jadi sebagai misionaris, penginjil, pendeta, siapapun orang yang sudah mendengarkan firman Tuhan harus diberitakan. Tapi yang salah, jangan menghujat. Saya, kelompok saya tidak pernah menghujat saudara-saudara muslim. Saudara muslim saya juga banyak. Teman saya kiai banyak. Tapi kalau diskusi, oke, saya setuju. Makanya saya pernah ikut di roomnya Bang Pan ini, malam-malam saya udah pernah ngomong. Kalau udah berbau-bau saling benci-benci, saya nggak mau. Saya turun. Nggak apa-apa saya dikatakan bodoh, nggak apa-apa. Tapi kalau kita sharing yang benar, yang baik, apa yang di Alkitab, ya kembali lagi, memang orang luar memandang Alkitab, cara pandang kita masing-masing. Tetapi kami orang Kristen, kami punya cara iman yang sendiri. Memang orang lain, misalkan ini, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, it's okay. Tetapi sebagai iman kami tetap beritakan. Kalau mau percaya atau enggak. Tetapi inti dari semua itu Yesus Kristus, pengikut Yesus Kristus. Terima kasih sampai situ. Ya, pertanyaan saya belum terjawab, Pak Pendeta. Siapa yang Kristen ikuti makan babi? Itu loh pertanyaan saya. Masalah yang makan makan babi tadi, tidak ada lagi yang haram, Bang Suma. Yang tadi ayat yang saya baca itu. Itu perkataan siapa, Bang? Tuhan, itu kan jelas di situ dikatakan. Tuhan menampakkan diri kepada Petrus. Tuhan menampakkan diri kepada Petrus, itu informasinya dari mana? Itu jelas dicatat di situ. Kurios. Iya. Iya, tahu. Sekarang pertanyaannya, yang mencatat kejadian itu siapa? Lukas yang mencatat. Lukas. Lukas ini siapa? Lukas itu adalah hidup pada zaman para murid-murid. Dia juga masih hidup. Lukas 3 pintu. Siapa Lukas ini? Lukas 3 pintu. Lukas ini asisten Paulus, Bang. Sedangkan Paulus sendiri di dalam Kisah Para Rasul 21, di data 15 sampai data nomor 26, Paulus bertaubat dari mengajarkan makan babi. Setelah dia pulang ke Yerusalem, Paulus bertaubat. Paulus ditahirkan. Paulus berkurban hewan karena dia mengajarkan ajaran Kristen. Sepulang dia dari luar, dari Antioquia, dari Turki, kemudian masuk kembali ke Yerusalem, Paulus bertaubat. Coba Anda baca. Dalami Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai 26. Paulus bertaubat dari mengajarkan ajaran Kristen. Jadi ketika saudara mengatakan, siapa yang Anda ikuti makan babi, Anda mengatakan Tuhan, tidak mungkin. Mustahil itu. Mustahil. Karena Tuhan mengatakan, jangan kau menambah, jangan kau mengurangi. Apa yang aku katakan kepadamu, lakukan dengan setia. Ulangan 4. Jangan kau tambahkan. Jadi yang haram-haram, jangan berubah jadi halal. Makanya Yesus mengatakan, Matius 5:19 tadi, barang siapa yang menghalalkan babi dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina. Tempat terhina itu neraka. Nah, kalau Anda mengatakan siapa yang memerintahkan Anda makan babi? Tuhan. Di mana? Di dalam Lukas. Siapa Lukas? Asisten Paulus. Dah selesai. Berarti Anda makan babi mengikut Paulus. Ajaran Lukas. Ajaran Paulus. Karena Paulus memang mengatakan sinyal halalnya babi dalam 1 Korintus 6 nomor 12. Segala sesuatu halal bagiku. Kolose 2. Paulus mengatakan apa? Jangan lagi kamu mau diperturutkan kepada perintah-perintah. Jangan makan ini, jangan makan itu, jangan cicipi ini, jangan cicipi itu. Nggak ada lagi.
Pokoknya kau boleh makan apapun. Itu pengakuan Paulus, Bung. Bukan pengajaran Yesus. Coba kita baca dalam Kolose 2. Dan juga Ibrani 6 nomor 1. Marilah kita meninggalkan hukum-hukum yang lama. Karena itu janganlah kamu dibiarkan menghukum dirimu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang. Sejak wujud ialah Kristus, sedangkan wujudnya adalah Kristus. Jangan kamu dibiarkan, jangan biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang berpura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan, dan tanpa alasan membesar-besarkan diri dan pikiran-pikiran duniawi. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala dari seluruh tubuh, yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahi. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Yesus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan, seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Janganlah jama ini, jangan cicipi ini, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanyalah barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini, walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain memuaskan hidup duniawi. Ini adalah dogma Paulus. Jadi Anda makan babi, mohon maaf sekali lagi, Kristen makan babi bukan ikut Yesus, tapi ikut ajaran Paulus. Makanya Yesus mewanti-wanti Bani Israel, waspadalah kepada serigala yang buas, yang nyamar-nyamar jadi domba. Itulah Kristen. Waspada dengan kau itu semua. Waspada dengan kau. Tunjukkan aja dulu dalil pembenaran yang kalian makan babi. Tunjukkan di mana pembatalan babi itu. Yesus yang membatalkan, bukan Lukas. Silakan. Sedikit Bang Cuma. Dibantah. Jangan kan banyak cemar. Kamu tadi itu diusir sama Pak Bom tadi di rumah. Kepala otak kau itu diusir. Banyak kali gaya kau. Pakai data kau. Data kau pakai data. Kamu itu diusir tadi kan, Suma. Bising kali kalian. Suma, benar itu kan? Udah diam kau dulu, Bangke. Sikit dulu saya menanggapi. Mungkin nanti Pak Pendeta bisa Pemikiran sendiri membagi. semua ini, aduh. Ya. Dikit dulu host saya tanggapi, nanti Pak Pendeta tanggapi. Silakan Pak Mario. Di Matius 15 ayat 11 di situ dikatakan, dengarkan dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulutmu yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulutmu itulah yang menajiskan orang. Itu Matius berapa itu Pak Pendeta? Maaf. Matius 12. 15 Bukan 11. Matius 15 ayat 11. Oke, silakan. Nah, itu coba disempurnakan Pak Pendeta. Saya coba mengasih ayat di situ. Nah, mungkin Pak Pendeta lebih paham untuk pengajarannya di situ. Di situ sudah dijelas, di perikopnya pun di situ dikatakan perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Jadi di ayat 11 itu dikatakan, dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulutmu yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulutmu lah itulah yang menajiskan orang. Artinya di sini sudah di perikop ini sudah dijelaskan bagaimana antara perintah Allah dengan adat istiadat Yahudi. Nah, di situ jelas sudah dikatakan, berarti yang masuk itu halal, yang keluar itu yang haram. Berarti tidak ada lagi istilah untuk yang makan babi lah yang begini. Karena apa? Makan babi itu bukan menjadi suatu kewajiban, suatu hukum mutlak. Artinya kebebasan seseorang. Adapun dia pengikut Kristus, ada demi kesehatan dia. Kalau bahasa kami di Sumatera dikatakan parsubang, walaupun dia Katolik maupun dia Kristen Protestan, tidak menjadi hukum mutlak sama kami makan babi. Artinya diberi kebebasan itu. Nah, itu sedikit penjelasan saya, bukan berarti karena dia advenkah atau apakah dia, tapi ada beberapa kami yang karena demi kesehatan, demi yang lain, dia tetap dikatakan parsubang tidak. Udah, stop. Muka kau petak tuh. Udah lanjut. Bandar. Saya bandar. Tadi yang ngomong itu, yang membawa Matius 15 itu siapa? Loh, Pendeta ya? Itu Anda seorang pendeta bawa Matius 15 tadi? Saya tanya dulu.
Ini siapa Pak? Saya ya? Yang tadi mengatakan Matius 15 membaca nomor 11 yaitu siapa? Pendeta atau siapa? Saya bukan pendeta. Saya bukan pendeta. Oh, bukan pendeta, kirain Pak Pendeta. Saya mau tanya dulu kepada Abang, Matius 15 itu orang-orang Yahudi murid-murid Yesus pada saat dia makan di situ ada menu babi enggak? Sekarang tanya saya sama Abang, ada nggak di situ dibilang nggak boleh makan babi pada Matius 15 Enggak, itu? kutanya dulu. Pada saat murid-murid Yesus makan tanpa cuci tangan, menu makanan mereka ada babi nggak di situ? Memang dalam ada Yahudi Ada yang ingin tidak semua makan tahu babi. itu. Ada nggak, woi? Pertanyaan saya. Kita kan Pertanyaan saya. tidak ada makan babi Bang Juma. Ini pertanyaan saya. Pada saat kemudian murid-murid Yesus ditanya oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat, kenapa muridmu makan tanpa cuci tangan? Pertanyaan saya, menu makan yang mereka makan pada saat itu ada menu babi enggak? Ada nggak Memang sak-sak tidak babi ada panggang? menu Ada nggak babi. situ menunya? Gak ada Pak, gak ada. Ada. Tidak ada menu babi. Saya Saudara tidak ada. Mario, Saudara Mario, tolonglah berbicara pakai data. Dongeng kau. Loh, saya Pada kasih saat data loh, Bang mereka Juma. murid-murid Yesus makan Saya pada kasih saat data itu, loh, Bang Juma. di situ ada menu babi atau tidak ada? Memang kalau ditanya menu babi memang tidak ada karena pada Tidak saat itu ada. loh, memang Berarti tidak ada Kenapa? hubungannya Matius 15 ini haram halalnya babi. Karena orang Yahudi tidak Gini, menjadikan babi gini. sebagai salah satu menu makanan Gini. mereka. Kita diskusi. Kenapa Anda larinya ke babi? Gitu loh. Gini Bang Juma, Bang gini Fandi, Bang saya Juma, turun seperti dulu. yang dibilang Saya- Pak Pendeta tadi Bang Juma. Bang Fandi. Artinya gini Bang Juma, seperti saya dibilang Pak Pendeta tadi. Inilah yang kami pahami dari Alkitab kami. Kalau kita kan kita bersifat diskusi, kan begitu dia. Jadi kalau misalnya orang Bang Juma dan yang lain-lainnya mau mengatakan itu silakan hak kalian. Karena apa? Cara pandang kita membaca Alkitab itu dari versi Bang Juma dengan versi kami berbeda cara pandang kami. Kan udah dijelaskan Pak Pendeta tadi. Jadi kalau ada hal-hal yang itu tidak akan ada benang merahnya untuk menyatukan itu. Kenapa? Ya karena Pandangan Anda kita membelokkan berbeda. ajaran Yesus. Di Anda sini yang cuman memperkosa ayat loh, Bang saudara, Juma. Anda yang memperkosa ayat. dalil. Anda Saudara, yang memperkosa ayat. Inilah cara pandang kami. Ini Cara pandang orang kita yang berbeda, Yahudi Bang Juma. Sama halnya Lucu Anda. dalam konteks kita untuk ukuran berat itu ketika kita mau Offside, menimbang offside, woi, offside, kilogram offside. Woi, bukan diam kau Mario, kilometer. nggak ada memperkosa sini. Offside kau, offside. Blender kau diam Blender. Diam kau, offside, offside, offside. Udah. Nah itu mungkin Pak Aduh, Pendeta bisa menjelaskan dulu mantap Pak sekali. Pendeta. Oke, Yang coba nanti gini, bisa gini, dipaham dari Kasih Bang Pak Juma. Pendeta dulu, Pak Mario. tunggu. Dinda Silakan. Ini saya punya paket datang dari Jakarta. Ada juga ini dari apa? Ada dari Dubai. Saya dibelikan sepatu dari teman saya di Dubai itu. Ini ukurannya ini sekitar 40 liter. Luasnya ini sepatu. 40 liter. Ukuran 40 liter sepatu saya ini. Alhamdulillah, Masya Allah. Kok 40 liter Bang Juma? Iya, itulah hebatnya sepatuku kan suka-suka gue sama seperti Iya, iya. Lai. Suka-suka Iya, iya. Lai. Suka-suka Lai ngarang-ngarang cerita tentang Yesus. Aku juga dong, bisa dong. Ini sepatu saya ini besarnya sebesar 41 liter. Suka-suka gue dong. Iya. Emang cuman situ yang bisa. Iya, Padahal kaki tinggi Yesus. saya itu cuman 12 cm loh. Gimana ini? Kaki Yesus Bang Juma berapa kaki Yesus? Belum Kaki terang apa Yesus kita? itu dia punya kaki sepatu kalau dia pakai sendal itu sendalnya nomor 47 km persegi. Suka-suka gue. Ya. Mulut gue. Pandi. Nah, sekarang pertanyaan saya di Matius 15 ini, ada nggak orang Yahudi makan babi di situ? Nggak ada. Makanya Yesus dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Bukan masalah babi ini masalah cuci tangan, makan dan tidak cuci tangan. Cobalah teman-teman Kristen jujur dong. Jujurlah pada kebenaran. Jangan memperkaos dalil yang ada di Bible Anda sendiri. Masa kami lebih paham sih? Abang tadi bilang kan seperti itu kan. Bang Juma tadi bilang kan. Iya, silakan. Satu. Kalau menurut Boleh ngomong kan? pandangan Satu. kalau Boleh saya ngomong, gimana kan? Bang?
Apa Saya saya mau mau bilang, bilang dibandingkan dengan mereka yang itu. bentar bang, apa? Biarkan aku ngomong sebentar bang. Di sini tadi kan Bang Juma bisa bilang kan suka-suka kan, bisa di sini suka-suka Pandi. Ya, Iya, suka-suka terus saya. kenapa? Kalau bicara, Pandi. bicara masalah pribadi saya, suka-suka saya. Saya terima sepatu jadi bisa dikirim di sini sama suka-suka, kawanku. Pandi. Kutanya kau, Pandi. Besarnya 41 liter. Suka-suka saya dong. Pandi. Kenapa kau bicara sama Pandi? Yang bicara Bang Juma. Kau pun udah gila kau di Sijo. Kan dia host Sama di seperti sini. lembaga Bible. Lembaga Bible Indonesia suka-suka dia kan? Kan dia host di sini. Pandi, ngomong kau Pandi. Kenapa sama Pandi kau bicara? Kan dia host. Kau Bang Juma tadi yang narasi. Kenapa ke Pandi? Kau Kau diam blender. Tapi kan Kau diam Mario. Kan Kau diam blender. Pas kesempatan blender, kau diam. Pandi, aku tanya kamu Pandi. Kau ngapain nanya Pandi? Yang bicara Bang Juma. Kau udah gila si Joni. Tapi kan dia host blender. Apa urusan sama kau? Bagaimana di sini blender? Kau diam dulu blender. Kalau Blender. ada di sini diberi kesempatan. Ya iya, tanggapin narasi Bang Juma tadi. Udah kenapa ke si Pandi? Kau pula nggak aja. Berarti diizinkan di situ suka-suka, itu ajanya. Ya iyalah. Diizin suka-suka. Tanya kami. Suka kami jawabnya. Tanya kami. Orang kau pun suka-suka membahas ayat kau, Bible kau itu. Jadi cemana nggak suka-suka kami? Berarti di sini belum suka-suka gitu. Bukan, suka-suka congor kalian aja mau nafsirkan Bible kalian itu. Jangan kami langsung ngomong saja bang. Ya teman-teman, saya coba tanggapi lagi ya. Izin saya menanggapin lagi. Boleh ya? Boleh Bang Pandi? Kata, dilarang suka-suka ya, lanjut. Ya. Saya juga punya ilustrasi kalau tadi Bang Suma bilang saya dapat kiriman sepatu. Tapi sepatunya berapa tadi? 40 liter, 5 liter. 42 liter. Iya Bang, saya juga punya ilustrasi Bang. Ya, silakan. Suatu hari teman saya ini datang ke rumah. Ya kan, datang ke rumah, terus dia pulang, setelah dia pulang ditelepon saya. Bro, di rumah lu tuh ada hantunya loh. Terus saya bilang, nggak ada, mana ada, saya pendeta dan saya punya kuasa di dalam nama Yesus, segala setan takutlah. Ya, wah ada bro. Nah kebetulan ini teman saya ini bukan Kristen. Nah begitu juga dengan saudara-saudara Muslim ini cara memandang Alkitab kami kayak seperti itu. Kami ini orang dalam, kami yang tinggal dalam rumah itu. Kalau saudara dari orang-orang luar memandang memaksakan, nggak bakal nyambung kita Pak. Itu ujung-ujungnya berantem jadinya, makanya kayak gitu. Nah makanya saya itu suka pengertiannya. Saya suka diskusi. Ini pandangan, ini yang kami imani dan itu jelas tertulis. Yang masalah Matius 15 itu bukan ini. Yesus tuh jelas kalau dikatakan itu camkan. Artinya apa? Paradigma atau mindset orang Yahudi selama ini, apa yang masuk ke dalam mulut itu yang tidak sesuai dengan Taurat, bukan hanya basuh kaki tapi makan pun juga sama. Karena pada saat itu berhubungan masalah makan, bercuci kaki semuanya. Nah ini yang bahaya. Ini yang harus diperhatikan oleh orang dunia. Dan ini yang harus dijauhin juga orang Kristen. Bahkan kita juga, siapapun kita. Ini yang kadang, di room ini kadang kita saling memaki nih. Dengarkan, ya ayat 18. Jawab Yesus ayat 16. Jawab Yesus. Kamu pun masih belum dapat memahaminya. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut, turun ke dalam perut, lalu dibuang di jamban. Ini yang kita bahas tadi, masalah tai, jujur aja. Masalah tai yang dibahas. Tapi kembali lagi saya tadi udah jelaskan di pertama tadi, kerajaan sorga menurut Kristen bukan masalah makanan dan minum, tetapi masalah kehidupan yang kekal. Ya itu yang diajarkan Yesus, kebenaran yang sesungguhnya. Makanya di dalam Matius 14 ayat 6 Yesus berkata, akulah jalan kebenaran. Nah ayat 18 lagi, kembali lagi ke sini, sorry tadi ke sana. Tetapi apa yang keluar dari mulut yang berasal dari hati, ini yang bahaya. Ini yang kadang kita dalam room ini. Hati kita nggak benar keluar dari mulut kita. Itulah yang menajiskan orang. Karena itu hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, persinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Oke Pak Pendeta.
Pak Pendeta tadi bernarasi seolah-olah di sini kebencian. Sebenarnya kalau kita diskusi itu benar-benar mengikuti firman Tuhan, nggak akan terjadi keributan. Iya, betul. Masalahnya dari pihak Kristen. Contoh, aku tanya Mario, sini aku tanya dulu, kita buktikan. Mario, buka mic kau. Mario, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus itu Tuhan. Nah, Coba aku jawab. kalau Blender tanya, Kan ribet kayak gini apa masalah ribut ini jadi masalah. Ini salah satu. Mario, Yesus itu Tuhan enggak? Bang Pak Pendeta Rudi di mute dulu biar Blender sama Mario dulu coba dibuktikan. Ya, ini kita buktikan. Mario, Yesus Tuhan. nah, kalau menurut aku pribadi Tuhan, Tuhan, Bapak Tuhan. iya, Roh Kudus Tuhan. iya, Berapa Tuhannya? satu. Kan berantem. Ini berantem. Ini yang berantem ini. Inilah yang sering terjadi keributan ini. Ini cobalah. Saya ikuti Ini salah satu kita buktikan Pak Pendeta kan. Ini Gini, orang Blender. ditanya, aku bertanya berapa Tuhan? 3 Tuhan. 1 tambah 1 tambah 1 1 kan nggak ribut kita, ribut. Ya. Ini udah kita buktikan Pak Pendeta. Jadi kalau Pak Pendeta mengatakan keributan itu berawal dari siapa? Jangan pernah. Orang menipu pulanya jadi cemana? Kita tanya, Yesus Tuhan, Tuhan. Bapak Tuhan, Tuhan. Berapa Tuhan? Dia jawab 3. Jawabannya 1. Apa nggak berantem kita? Kalau jadi Pak Pendeta tadi, kalau menyangkut keimanan seseorang, jangan pernah kau maksakan bagaimana orang mengimani. Jawabanmu itulah yang membuat kita emosi. Jawaban bagaimana? Kan kau tanya menurutmu Mario. Bukan menurutmu, hasil dari jawabanmu itu lagi membuat kita berantem. Coba. Oke, aku bertanya berapa kali aku tadi bertanya? Pertanyaanmu kan, menurutmu Mario. Kok bukan menurutmu? Kan kau tanya, berarti menurut keyakinanku. Loh, kau tadi menjawab berapa Tuhan? Kepercayaan seseorang, jangan pernah kau Kalau bantah. sudah bahas Tuhan, macet macam apa? Masalah ribet. Inilah yang jadi keributan. Oke. Izin semua izin. Bang Mario. Oke, Bang Mario di mute dulu Bang Mario. Silakan Pak Pendeta Rudi dibuka mute-nya kembali ke pertanyaan tadi karena saya rasa tadi pertanyaan Bang Zuma belum terjawab bahwa siapakah sebenarnya yang mengajarkan kawan-kawan Kristen itu makan babi di dalam Bible? Apakah Yesus sendiri atau Kakanda Paulus? Silakan Pak Pendeta. Itu jawaban yang paling mudah loh itu jawabannya. Nah, itu tadi Bang. Itu tadi Bang. Silakan. Jawabannya di Matius 15 tadi itu salah satu dari itu yang kita imani dari situ, dari kesimpulan orang mengikut Kristus dari situ. Yang kedua, dikuatkan lagi dalam Kisah Para Rasul pasal 10 tadi dalam penglihatan yang diberikan kepada Petrus karena Petrus sendiri Yahudi tulen. Nah, sudah dikasih penglihatan dan dari situ menjadi kesimpulan bagi kita pengikut Kristus. Ditambah lagi dengan pengajaran Tuhan Yesus bahwa kerajaan sorga itu bukan masalah makanan dan minuman, karena masalah makanan dan minuman itu akan jadi tai doang. Jadi itu nggak jadi masalah. Itu yang jelas di situ. Jadi kita kalau masalah makanan mau kita berdebatkan apapun nggak bakal ketemu. Gitu. Contohnya di situ. Jadi nah siapapun juga ya tadi sudah dijelaskan juga dari bang siapa tadi masalah makan babi. Itu juga banyak juga orang Kristen nggak makan babi. Itu nggak masalah mau makan babi nggak mempengaruhi keselamatan. Mau dimakan enggak, kagak dimakan enggak. Tapi bagi kami tidak ada lagi yang najis kecuali nyolong, najis. Ambil punya orang, najis. Kata-katain orang, yaitu najis. Ngata-ngatain orang jahat itu nggak benar, nggak boleh keluar dari mulut orang. Baik. Oke, makasih Pak Pendeta Rudi. Ya, Silakan Bang Zuma. Terima kasih. Ya, saya juga ada ungkapan gini. Ada teman saya pulang dari kampung. Kutanyalah sama mereka, bro, ya paman, kapan kau pulang rupanya? Beras bang, 2 karung. Kamu bawa oleh-oleh apa? Tadi pagi. Gak nyambung kan? Tapi ketika dicocok-cocokkan, nampak orang yang paham mengerti tentang pernyataan itu. Kawan, kapan kau pulang balik dari kampung? Beras bang, 1 kilo. Kamu bawa oleh-oleh? Iya bang, tadi pagi. Inilah kalian, ditanya apa, jawabnya apa, mutar kemana-mana. Saya tanya, di mana Yesus menghalalkan babi? Anda membawa Matius 15. Ini nggak ada hubungannya dengan babi. Ini orang-orang Farisi ahli Torah bertanya, Sus,
Yesus, murid-muridmu makan kok enggak cuci tangan? Dijawab oleh Yesus, terkait cuci tangan ataupun tidak cuci tangan, bukan itu yang menajiskan. Ini berbicara najis, bukan haram. Kalau babi haram, najis belum tentu haram. Haram sudah pasti najis. Bukan yang masuk ke mulut itu yang najis, bukan haram di sini. Beda. Tidak berbicara masalah haram ini. Jadi tolong teman-teman Kristen, baik kalian yang tokoh-tokoh agama ini, jujurlah terhadap kebenaran. Bible memuntahkan kebenarannya itu sendiri. Terima itu, pelajari dengan baik. Di situ jelas dikatakan, bukan, dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Tidak ada hubungannya dengan haram halal ini. Ini mengenai najis. Jadi jangan Anda sapu ratakan. Orang yang najis, kena najis, berbeda dengan orang yang makan haram. Orang yang makan tanpa cuci tangan bisa saja najis, karena di tangannya mungkin habis megang sesuatu yang kotor. Tapi orang yang makan babi itu posisinya lebih di atas najis. Jadi najis belum tentu haram, haram sudah pasti najis. Di dalam Matius 15 ini bukan menceritakan tentang halal haramnya babi. Tidak ada hubungannya dengan babi. Karena dalam konsep tradisi keagamaan Yahudi, babi itu haram, titik. Nggak ada pernah halal. Nah sekarang kalau Anda menghalalkan, bagaimana dengan Yesaya nubuatan itu? Yesaya 66, Tuhan akan datang dengan nyala apinya bersama dengan pedang yang akan membakar dan menghanguskan banyak orang, yaitu mereka yang mengikuti orang yang makan babi dan makan binatang-binatang menjijikkan serta balau tikus. Tidak percuma Tuhan menitipkan instruksi Yesaya itu supaya orang-orang yang makan babi ini sadar. Bung, Anda harus tahu latar belakang Paulus menghalalkan babi karena dia menjual agama kepada orang non-Yahudi. Orang non-Yahudi makanan kegemarannya adalah babi. Paulus mengatakan, kalau sampai babi masih kuharamkan, percuma dong saya ngarang-ngarang surat. Pasti nggak ada yang mengikutin, karena Romawi Yunani adalah pecinta dan penikmat babi. Kalau saya mewajibkan sunat, percuma dong saya menulis mengarang 13 buku, karena orang Roma dan Yunani nggak mungkin mau disunat. Maka dua hal yang fundamental ini kemudian dibolehkan oleh Paulus supaya ajarannya, doktrinnya, dogmanya yang diterima oleh Halal bin Zakar dari bintang timur itu bisa diterima oleh orang-orang di luar Yahudi. Maka bolehlah makan babi karena Roma Yunani memang pecinta daging babi. Kenapa Chinese, orang-orang Chinese lebih pilih masuk Kristen daripada masuk Islam? Kenapa? Karena Chinese sebelum ada Kristen, sebelum ada Islam, secara nenek moyang mereka makanan kesukaannya adalah babi. Begitu ada agama pilihan, mana agama yang menghalalkan babi, masuklah mereka ke situ. Masuk Islam ribet, menjadi Yudaism ribet, babi nggak boleh, ini nggak boleh, babi nggak boleh, ini nggak boleh. Masuk di Kristen, kaki meja pun boleh direbus dan dimakan. Jadi jangan Anda mengada-ada. Matius 15. Ternyata ilmunya Bang Zuma ini diam kau. Sekali kau. Jadi kita masih menunggu data secara akurat Yesus menghalalkan babi, ya. Kalau tidak ada, maka ingat Matius 5 nomor 19, barang siapa yang menghalalkan babi lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati neraka. Itu dalil. Belum bisa dibantah sampai hari ini. Silakan. Bang Blender, diambil alih dulu. Bukannya peta-peta. Diambil alih, silakan. Saya bikin kopi dulu sebentar. Silakan. Saya dari tadi diam terus ini. Yang makan babi mukanya peta-peta. Izin Bang Advan silakan Bang Advan. Bang Blunder. Bang Kingdom sebentar Bang Chris. Bang Advan dulu mau ngomong, silakan brother. Dari tadi brotherku mau ngomong, silakan brother. Saya sependapat sama Bang Juma. Betul semua itu Bang Juma bilang itu. Saya makanya lebih dominan, lebih ke Islam itu karena memang sesuai dengan apa yang kami imani itu. Babi diharamkan, zina diharamkan, minuman
alkohol diharamkan, tapi kalau di Protestan Katolik mereka ambat semua. Makanya mereka mengaku-ngaku mengikuti ajaran Tuhan Yesus, tapi di mana mereka tentang semua. Berarti mereka enggak mengikuti ajaran Tuhan. Ngikutin Paulus berarti ya, Paulus ya. Mengikuti Paulus. Benar. Memang Jadi kalau betul menurut Paulus aku, nih. begini Bang Belender, kalau menurut aku, jangan gantung itu di perumpamakan Tuhan Yesus di salib. Ganti aja Paulus saja. Iya, betul, Jangan betul. ngaku itu yang digantung itu Tuhan Yesus, jangan. Gantung Iya, aja Paulus di situ. Iya, Karena yang betul. kalian ikuti Protestan Katolik itu Paulus, bukan ajarannya Tuhan Yesus. Kalau kami di Advent mengikuti ajaran Tuhan Yesus. Iya, betul. Kalian ini kan gantung aja ya patungnya Paulus. Jadi, Advan, ini dusta yang nyata dilakukan Paulus waktu di Damsik. Wah, itu yang rahangnya kena Ananias, rahangnya. Makanya kami itu menentang. Ya kan? Makanya Pak, kenapa kami menentang itu Protestan Katolik? Kami sering diusir karena menentang mereka itu Protestan Katolik menganggap kalian itu kayak orang Islam aja ngikut-ngikut. Gimana? Oke, Bang Adven. Iya. Bang Adven. Tunggu Boleh saya bertanya? Kingdom, tunggu. Jadi ini ada data dusta yang dilakukan Paulus waktu di Damsik itu pas matanya buta. Itulah kedustaan nyata Paulus, itu kebohongannya. Itu kebohongannya. Betul itu. Betul. Waktu dia bangun terkejut dia. Iya, kenapa mataku buta nih? Kenapa ini? Kenapa? Terkejut dia. Waktu di Damsik, murid-muridnya pun bingung. Iya, ada apa denganku nih? Ada apa? Paniklah dia. Terus kayak mana nih? Dicoba-coba. Ternyata guru, kau tidak bisa melihat. Kau mata buta. Ada apa? Panik Paulus. Panik dia. Dia kan diperintahkan Nah, udah, untuk Bang membunuh. Blender. Tunggu dulu Udah lah. cukup Bising kali kau. Aku bicara satu-satu lah. Aduh. Bender ngomongnya kok Bender. Ya, aduh mak, panik semua, tenang lah, aduh. Sebentar ya, Aduh mak, ya ampun. Aku bawa air kecil. Tunggu dulu, aku bicara sebentar. Aduh mak, terus sudah. Ketika muridnya, ya ampun, bising kali kalau aku bicara. Rusuh kalau udah aku bicara, betul. Satu-satu lah bicara. Ya, Bang Blunder. Aduh mak, jangan mati lah kita. Bentar dong, Bang Blunder. Saya pengen Ya, bertanya Mak. sama Adven ini. Bising lah, bising. Aduh. Sebentar, aku bicara sebentar. Aduh mak, korek. Aduh mak, panik semua. Aduh. Aku bicara sebentar, kok bising. Aduh mak, mati lagi. Aduh. Aku bicara sebentar lah. Kenapa kalian panik kalau udah aku bicara ke situ? Jadi, itu agak sembarangan. Lo kok sembarangan? Kan suka-suka boleh. Kan masa musik kalian boleh? Aku nggak boleh. Lo aku bicara data. Memangnya buta kan? Makanya saya udah bantu kau ganti Kan waktu di nama. Damsik buta matanya kan? Astaga, ini data, dia kan buta matanya. Tunggu dulu, aduh mak, mati lagi. Udah kau ganti nama dulu, Blunder. Saya sudah bakal Oke, scout. jadi udah aduh mak, bising kali. Jadi saat itu kan terkejut muridnya. Terus muridnya ngomong gini, aku dulu teringat pernah di warung kopi membaca di iklan Tribun atau apa, ada yang bisa menyebutkan namanya Ananias. Pergilah orang tuh keliling selama 3 hari mencari rumah Ananias. Nah, saat itu rumah Ananias Jalan Perjuangan, Gang Harapan, nomor 5, Kecamatan Golgota, Kabupaten Yerusalem. Mutarong tuh. Tunggu dulu, aduh mak. Tunggu dulu. Iya, rame kali, woi. Macam orang Kristen, Glenn. Udah. Jadi ceritalah dia nanya. Rumah Adven. Wah, aduh mak, bisingnya ya ampun. Wah, rumah Ananias mana nih, Wah? Katanya harus nanya harus keliling. Udah, rumah Ananias mana? Dicarilah. Oh, sana. Ada jumpa gang belok kanan. Bising kali, woi. Nggak bisa orang bicara macam orang Kristen, Glenn. Udah ditanya, rumah Ananias mana, Wak? Sana, ke tukang bakso. Udah, pikiran tuh 3 hari nih menuntun siapa? Paulus kan 3 hari keliling. Rumah Ananias mana? Sana, jumpalah. Sampai pas di depan rumah Ananias, Assalamualaikum katanya. Assalamualaikum kata murid-muridnya kan. Assalamualaikum tuh. Assalamualaikum ya. Ananias lagi apa? Lagi masak. Begitu masuk dia terkejut dia. Kau Paulus, kamu ngapain? Kamu bunuh aku ya? Kamu bunuh aku? Dari dia. Takut dia kan? Panik. Udah Panik dia. diskusi yang benar dong. Oh, enggak. Kami datang kemari mau minta tolong kepadamu. Kau pakai Bolehkah ilmunya kamu izinkan cuma masuk? aja nih. Kau diam kau. Woi, bising kali kau. bentar dulu, kau Abang. bicara.
Mau ngaku sahabat saya, teman diam saya. kau dulu Bangki. Woi, Ya, sebentar, satu saya bicara. dulu. Udah, jadi terakhir kan begitu dimasuk. Ada apa ini katanya? Mohon maaf Ananias, mohon maaf katanya. Ada apa ini? Ini kami datang kemari tadi pas di Damsik tiba-tiba guru kami Paulus ini matanya buta. Wah, cocok ini. Cocok. Belum seberapa dikasih sama Tuhan ujian sama dia karena terlalu kejam buatan dia. Ada kepentingan. Aduh, bising kali orang dia. Aku mati pening kali. Aku nyampaikan sesuatu aja. Ini kan data aku sampaikan. Kan memang iya kan? Betul kan? Iya, katanya tiap ini? hari kau bicara itu aja Bang Blunder. Bisik kali kau ya udah ini memang biar kau tahu. Udah, Ya terakhir udah. kan. Udah bosan ditanya lah. dengar. Iya, bahasa udah itu, kau biar kok kau nggak paham. berubah-berubah. Udah, lanjutnya terakhir. Ya, ini belum seberapa diberikan sama kau. Iya. Apa rupanya? Tadi aku jumpa sama Tuhan. Hah? Nggak mungkin kau jumpa sama Yesus. Nggak mungkin kata Ananias. Iya. Kau Tolonglah ini generasi bantu bodoh aku aja, kau. Ananias. Sembuhkan mataku. Jadi dia berusaha untuk membujuk Blunder, nih Ananias. sebentar. Paulus. Karena panik dia. Berusaha kau mau membujuk. diskusi sama aku nggak? tidak percaya. Diam dulu. Bising kali kau. Udah. Ya, saya udah Terakhir tahu dia kau bilang mau gini. ngomong apa, saya udah tahu. Aduh, inilah Kristen nih. Kayak inilah Kristen nih. Tiap hari kau Kayak gini ngomong lah, kayak itu gini kok. lah. Kayak gini Pak Pendeta, tengok kayak gini kan. Coba, apa nggak emosi kita? Satu-satu Oke, bicara. Tiap Oke, hari Bang kau Kingdom. ngomong ini aja. Ya. Baik teman-teman, saya keluar dulu ya. Saya ada kepentingan. Aduh, Mak, cabut. Pause ya. Ya nanti naik kembali pause ya. Ya, nanti kalau ini soalnya saya ada acara ini sepanjang hari. Siap, Nanti kalau saya ada waktu saya ikut lagi ya. Siapa pendeta sih? Pokoknya Ya, pesan Pak saya, pesan saya boleh diskusi. Siap, Jangan saya mau jinakan ini Blunder dulu. Jangan Coba saling sampaikan Pak Pendeta nasihatin Kingdom nih. Kingdom nasihat. Ini pendeta kau Kingdom. jangan saling menghujat lah pokoknya. Ini coba marahin dia nih. Kingdom nih. Nah, ini nggak menghujat. Saya udah sama dia biasa. Saya panggil dia Blunder. Bapak pendeta Ya, salam yang kenal di semuanya ya. Protestan Sukses Katolik. buat kita semuanya, Bang Suma, Bang Blender, Bang Fandi semuanya. Teman-teman Ya, Pak Pendeta siap. Thank you. Ya, Salam terima kasih toleransi. sama-sama ya. Salam, Pak. Oke, Tuhan berkati Bang Hosea. Tuhan Yesus memberkati. Bising kali kau Kingdom. Diam kau dulu situ monyet. Udah. Jadi terakhir. Udah.